Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia. Malam ini saya mau ngebahas tentang 15 perilaku menyakiti diri sendiri yang sering tidak kelihatan oleh masyarakat umum, ya. Nah, apa aja itu? Nah, yang pertama yaitu adalah boros, ya. Boros itu berarti hidup dengan gaya hidup yang melebihi kemampuan keuangan kita yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi lebih besar pasak dari tiang, ya. Borosnya pengeluaranmu adalah gambaran bahwa kamu secara tidak sadar berusaha mengisi kekosongan dirimu, ya. Perilaku boros itu sering dialami oleh orang yang mengalami biasanya borderline personality disorder atau bipolar disorder, ya. Yang kondisinya itu mempengaruhi kendali impuls di dalam dirinya, gitu ya. Kalau di orang dengan bipolar biasanya nih dalam kondisi manik, ya. Dia dalam kondisi manik, moodnya sedang naik tinggi. Nah, itu dia seringkali dia belanja hal-hal yang tidak diperlukan. Bahkan ya dia terobsesi itu kalau mau beli sesuatu. Kalau belum benar-benar dibeli, dia belum puas gitu. Tapi kemudian setelah dia dibeli dan dia berubah nih fasanya, wah dia nyesel, kadang-kadang dia nangis. Nah, itu ya. Itu contohnya kehidupan boros, ya. Ini orang-orang dengan kondisi seperti ini kalau bisa sih jangan megang kartu kredit, kartu debit, surat tanah dan sebagainya yang kira-kira bisa digadain sama dia. Surat BPKB mobil motor juga kalau bisa dihindarin, ya. Atau juga megang misalnya katakanlah menyimpan perhiasan, uang dan sebagainya, itu dihindarin deh, ya. Karena perilaku ini sebenarnya juga bisa merusak diri sendiri, ya. Kehidupan kita sendiri jadi rusak dan hubungan dengan orang-orang yang kita sayangin juga ikut rusak karena kita di keluarga kita jadi boros yang nggak jelas gitu kan. Nah, sementara kita punya kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya lebih penting, tetapi sama kita dibuang-buang nih duitnya untuk beli hal-hal yang nggak penting dan kadang-kadang nilainya cepet jatuh setelah kita beli di barang-barang itu, gitu ya. Nah, kalau kita mengalami kondisi boros ini kita jangan nekat juga kita ngatasin sendiri, nggak bisa, ya. Akhirnya biasanya nih kalau kayak gini, ya, khususnya nih teman-teman ODGJ nih yang ada gejala bipolarnya nih, manik, ini dia berusaha mau menutupi pengeluaran dengan membuat pengeluaran baru. Misalnya sekarang ada fenomena bukan ojol, pinjol, ya, maksud saya pinjol, pinjaman online. Nah, dia minjem dengan modal foto KTP dan bilang yes saja udah langsung bisa minjem duit kan untuk beli sesuatu yang sebenarnya barang konsumtif yang nggak terlalu penting buat dirinya, padahal dirinya juga mungkin sedang tidak bekerja, dia dapat dari pinjol itu. Begitu udah dia beli, jatuh tempo kan tagihan. Nah, gimana dia ngebayarnya, dia nggak punya pekerjaan, akhirnya dia pinjol yang baru untuk gali lubang tutup lubang. Nah, akhirnya jadi banyak pinjaman online-nya, tidak cuma dari satu fintech aja, tapi dari banyak perusahaan fintech. Nah, ini akhirnya menimbulkan masalah. Jadi keluarganya diteror, kenalannya diteror cuma karena ada di nomor HP dia kan, di address book, diteror, akhirnya menimbulkan hubungan sosial yang terganggu, gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih, kalau bisa nih segera berkonsultasi sama keluarganya gimana cara solusinya, kemudian juga sama ke petugas kesehatan lah, kalau bisa ke psikolog, psikiater untuk bisa dibantu supaya impulsnya ini juga bisa dikurangin untuk terdorong hidup boros, ya. Ada pengobatannya, contohnya yang penstabil mood. Kalau dia moodnya stabil, dorongan untuk belanja gini juga berkurang jauh, ya. Tapi harus disiplin minum obatnya, gitu. Pokoknya jangan sampai deh, ya,
kita punya akses terhadap keuangan yang akhirnya menimbulkan perilaku boros. Nah, ini sebenarnya dia menyiksa diri kan kalau kayak begini. Nah, jadi sebenarnya di balik perilaku dia itu dia ada kesenangannya juga, tetapi dia juga menyiksa diri. Di situ dia makanya dimasukkan kategori termasuk self harm sebenarnya. Cuma tidak terlalu kelihatan di muka masyarakat umum ya. Nah, yang kedua nih yaitu hidup menyepi. Nah, ini juga lebih sumir lagi ya. Mengisolasi diri atau menarik diri dari pergaulan merupakan gejala yang umum pada gangguan jiwa berat. Hal ini memang tidak selalu berkaitan sih dengan perilaku self harm ya. Bila kamu mengalami sih lakukan sebaliknya. Biasanya kalau kita mau menarik diri dari pergaulan, nyepi dalam jangka waktu lama, jangan diturutin. Kita tetap lakukan kontak sosial sama orang lain ya. Kemudian kita minta bantuan sama keluarga untuk selalu menemani dan menjaga kontak sosial tersebut. Minimal sama keluarga lah. Jadi kita ada cakap-cakap, keluar dari kamar dan sebagainya, duduk di ruang keluarga, itu membantu kita untuk tetap stay intact gitu. Punya kontak sosial lah yang terjaga dengan orang lain. Nah, pada orang yang belum mengalami gangguan jiwa, dorongan untuk hidup menyepi atau bertapa di desa, di tengah hutan atau di pulau yang tidak banyak orang mungkin dianggap satu ya cita-cita kali ya, dianggap suatu gaya hidup yang idaman lah, katanya dekat dengan alam gitu. Tapi kita juga mesti renungkan, apa itu sungguh-sungguh gaya hidup yang kita inginkan? Ya, coba kalau kita pikir di tengah hutan yang sepi, mau nyalain api aja, mau masak aja sulit ya kan, kayu-kayu masih basah, kita nggak siap untuk itu, akhirnya kita sengsara juga ya. Mau sakit aja, mau berobat jadi jauh. Kalau ada kekurangan bahan makanan, kita kalau hidup di perkotaan atau dekat dengan komunitas, kita mau keluar malam cari makanan bisa lah. Kalau di hutan kan nggak bisa, kita harus kerja keras, harus siap segalanya. Apakah siap benar-benar seperti itu memang yang diidamkan? Kan belum tentu juga ya. Karena itu renungkan baik-baik, apa itu benar-benar yang kita butuhin atau itu sekedar pelarian aja dari ketidaknyamanan kita di komunitas, atau di kehidupan kita sehari-hari yang bagi kita merasa menyesakkan. Nah, itu ya. Jangan-jangan itu sebenarnya ya memang salah satu bentuk penarikan diri dari pergaulan dan juga penyiksaan diri. Ya, kelihatannya wah saya mau meditasi nih di dekat air terjun, saya bertapa nih. Kalau orang-orang di desa-desa masih ada seperti itu. Wah saya bertapa nih. Bener nggak dia mendapatkan ketenangan jiwa di situ? Belum tentu. Kalaupun dia merasa seperti itu, tapi di balik itu sebenarnya ada penyiksaan diri ya. Jadi kita mesti aware juga tentang hal-hal seperti ini. Nah, yang ketiga, melakukan casual sex terlalu sering atau seks bebas deh ya, atau hypersexuality. Nah, kalau hypersexuality ini biasanya seringkali terkait dengan gangguan bipolar ya, gangguan mood bipolar nih. Nah, biasanya orang yang bipolarnya itu tipe 1, di mana fase maniknya itu sangat ekstrim dan tinggi banget. Itu berlangsung lama lagi kadang-kadang. Nah, akibatnya dia kehilangan kemampuan kendali diri gitu. Karena kalau moodnya naik, dorongan seksualnya juga meningkat tuh, libidonya meningkat. Dan dia kalau udah seperti itu, meskipun katakanlah dia udah menikah nih, dia tabrak sana sini. Nah, ini beresiko ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak ngalamin gangguan bipolar, tapi kamu melakukan hal seperti ini ya, perilaku seksualnya tuh meningkat jauh dari normal, baiknya segera berkonsultasi juga ke psikolog atau psikiater.
Kalau yang bipolar sih udah jelas pasti harus ke psikiater. Karena kalau dia maniknya terlalu tinggi, biasanya bukan cuma libidonya doang yang meningkat, tapi nggak tidur-tidur, dia hyperaktif juga ya. Wah, mau pergi-pergi kemana, buang-buang duit tuh, gampang tadi jadi boros gitu ya, belanja-belanja yang nggak penting. Dia punya ide usaha begini, ide bisnis begini, akhirnya amblas. Jadi itu selain hypersexuality ada dampak-dampak lainnya pada gangguan bipolar, sehingga cost-nya juga besar, material imaterial yang membuat kita menderita juga besar ya. Jadi kelihatannya kita senang dan sebagainya, padahal di situ ada resiko penyakit menular seksual, terus kemudian HIV/AIDS, terus juga dipikir kalau kita selingkuh dan sebagainya itu nggak ngeluarin duit. Nah, kan boros juga gaya hidup yang seperti itu ya. Terus udah gitu gini juga merusak hubungan personal kita dengan pasangan, misalnya dengan keluarga, akhirnya jadi konflik sama keluarga lain, merusak rumah tangga orang, merusak ini orang, kehidupan orang juga, dan akhirnya tuh ujung-ujungnya kita jadi pusing, banyak masalah, dan itu menyiksa diri kita juga. Disitulah akhirnya kita tahu, oh sebenarnya nih dia merasa dirinya kurang berharga juga kali, jadi dia nyari resiko gitu loh, dan akhirnya dia menderita lagi. Kalau dia menderita, jatuh ke fase depresi, merasa bersalah gini, saya pendosa, kotor lah apa, akhirnya juga di situ jadi siklus menyakiti diri sendiri gitu. Jadi mesti konsultasi lah ke psikolog atau psikiater supaya kita tahu latar belakangnya itu kenapa, dan apakah itu juga sebenarnya penyamaran lah dari sikap menyakiti diri sendiri. Yang keempat nih, menjadi martir ya. Meskipun sikap mendahulukan kepentingan orang lain dari kebutuhan diri sendiri itu dianggap ya sebagai sikap altruistik dan berfungsi dengan baik biasanya orangnya di hadapan banyak orang. Namun itu juga bisa menjadi sesuatu yang destruktif bagi diri sendiri ya. Tidak mudah menentukan batas mana yang bisa kita mampu lakukan sendiri, mana yang bisa dibantu oleh orang lain gitu. Ya meskipun dalam agama nih, sudut pandang agama, sikap seperti ini, altruistik seperti ini adalah suatu sikap yang mulia ya. Jadi dia bisa banyak kerja sosial, dia juga murah hati, derma dan sebagainya gitu. Tetapi akhirnya juga terlalu self-centered juga kan. Nah, jadi dia gitu. Nah, jadi hal sebenarnya itu juga jadi nggak baik gitu, karena dia juga dirinya jadi kurang dibahagiakan lah ya. Nah, jadi sebenarnya hal yang lebih baik adalah kita mendidik masyarakat kita untuk memiliki perilaku gotong royong, saling kerjasama, membangun sebuah sistem ya, berbagi peran. Jangan membiarkan satu orang aja nih yang menanggung terlalu banyak beban. Pokoknya dialah gitu. Kalau di bernegara aja ini mendorong adanya orang-orang yang sikap seperti ini, menjadi orang yang berwaham kebesaran jadinya. Jadi wah, Indonesia nih lagi gini-gini, wah kita membutuhkan Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Mahdi ya. Itu gagasan yang jadi delusional akhirnya ya. Jadi itu nggak baik, nggak sehat. Menunggu Imam Mahdi semuanya yang bisa membereskan semua masalah ini dengan sendirian gitu, dengan kekuatan linuihnya lah kalau orang Jawa gitu. Nggak sehat itu masyarakatnya seperti itu. Yang benar adalah kita semua, there is a hero in you, in every of you.
untuk sama-sama kita berbagi peran, sama-sama memainkan peran-peran kecil kita sendiri, dan kemudian kita membangun sistem yang lebih baik. Semua orang penting, semua orang berjasa ya. Semua orang juga harus berbahagia. Nah, bagi yang seperti ini nih, sebaiknya berkonsultasi pada psikolog atau psikiater agar dapat dibantu mengatasi hal ini. Nah, contohnya nih yang jadi martir ya saya sendiri nih. Ya, saya agak mengabaikan kepentingan diri pribadi sih kadang. Ya sering begitu. Itu harus ada tilikan diri lah, kita harus tilikan diri sehingga kita juga bisa mengukur kapan kita membahagiakan diri dan kita juga membantu orang lain ya. Mudah-mudahan sih saya bisa sih insyaallah ya. Nomor 5, makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya, orang yang mengalami gangguan pola makan itu biasanya sedang berjuang menghadapi self harm di dalam dirinya. Gitu. Cuma dia represi itu akhirnya munculnya dalam bentuk gangguan pola makan ya. Nah, sarannya nih segera konsultasi dengan petugas kesehatan, psikolog, psikiater bila kamu mengalami obsesi yang berlebihan terkait dengan makanan ya. Eating disorder atau gangguan pola makan bisa berbahaya dan mengancam jiwa. Banyak nih khususnya di negara-negara maju juga banyak, di Indonesia juga udah mulai banyak nih yang jadi bulimia, anoreksia, dan itu bisa mengancam nyawa orang. Jadi jangan diremehin nih masalah gangguan pola makan ya. Ini bagian dari self harm juga, menyakiti diri sendiri gitu. Nomor 6 ya. Yang keenam ini bergaul sama orang yang toksik gitu. Ya memang sih siapapun tuh pasti pernah lah melakukan keputusan yang salah dan bergaul atau pacaran dengan orang yang toksik yang membuat hidup kita itu jadi menderita ya. Hidup kita sendiri jadi menderita. Tapi kalau kita keseringan kejebak dalam situasi seperti itu, nah yang dikhawatirin nih adalah diri kamu itu sebenarnya sedang ketularan pola pikir yang salah, yaitu pikiran bahwa gue memang layak diperlakukan seperti ini, jadi kurang menghargai diri sendiri ya. Nah ini adalah suatu tanda nih yang sangat jelas bahwa kamu itu terjebak nih dalam perilaku merusak diri sendiri gitu. Karena kayak kecenderungnya kok kayak nyari orang toksik melulu gitu, bergaul nyari temen toksik, nyari pacar toksik, nyari mitra kerja toksik juga gitu. Jadi sebenarnya kita menikmati rasa sakit itu ketika kita menyakiti atau merusak diri sendiri. Nah biasanya juga nih ya ada nih misalnya orang yang kalau nikah kok herannya ketemu orang yang suka ngelakuin KDRT melulu. Udah bercerai atau pisah nih pacaran, ketemunya yang gitu lagi. Jadi KDRT dia baik verbal dan fisik. Begitu lagi. Nah kalau udah seperti itu, nah nggak mau nih, saya nggak bosen-bosennya nih menyarankan untuk berkonsultasi pada petugas kesehatan kalau memang kita sering kali terlibat dalam relationship yang seperti itu ya. Yang berikutnya nih yang nomor 7 ya, senang berhidup bersinggungan dengan hal yang beresiko ya. Nah, ketika kamu hidupnya itu kesannya sering cari masalah yang nggak perlu, sebenarnya hidup lo baik-baik aja, kok bikin masalah lagi. Terus kemudian melibatkan diri pada sesuatu yang ruwet, yang bikin cemas, bikin galau, bikin puyeng, pusing ya, serta mengganggu kualitas hidup kita yang sebenarnya udah baik. Nah ini udah ada ciri-ciri nih, berarti kita seperti kayak laron mendekati lampu yang panas gitu. Begitu kita deket, kebakar kita. Wah kalau udah seperti itu,
kita mesti minta bantuan kepada profesional kesehatan jiwa ya. Supaya nanti ada asesmennya juga nih, apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Yang kedelapan ya, melihat penderitaan orang untuk membuat kita merasa lebih buruk nasibnya gitu. Kalau orang kan ngelihat penderitaan orang lain supaya kita merasa bersyukur. Tapi itu sehat ya, itu masih sehat gitu. Walaupun kita juga jangan berlebihan. Artinya kita senang orang sakit itu ya, itu jenis penyakitnya lain lagi nih kalau kayak gitu, senang orang lihat orang susah. Tapi susah untuk melihat orang susah dan lebih susah dari kita, untuk merefleksi betapa beruntungnya kita, itu baik masih ya, dalam kadar tertentu. Tapi ada orang yang ngelihat lebih susah, orang yang susah ya, untuk mensugesti dirinya bahwa ternyata saya lebih susah dari dia. Wah, lu mah belum seberapa gitu ini. Nah ya, jadi tadi tuh ya, hal alamiah tuh sebenarnya kita ngebandingkan diri dengan hidup orang lain, baik yang lebih beruntung dari kita atau yang lebih susah. Dan kemudian setelah itu kita menikmati perasaan yang kita rasakan ya. Misalnya kita melihat orang yang lebih baik dari kita, kita ikut bahagia melihat dia beruntung, dan kita tumbuh semangat, gue juga pengen lah gitu. Tapi ada juga yang ngelihat orang yang lebih baik, dia akhirnya menderita. Wah, kenapa gue nggak bisa seperti itu? Nah itu ya. Terus kemudian kita melihat yang lebih sulit, ya tadi ada yang membuat kita bersyukur. Nah itu responnya masih sehat. Tapi kalau berlebihan nggak bagus. Tapi kalau misalnya dia ngelihat orang lain, saya lebih susah dari dia, itu ibaratnya ya, contoh paling konkretnya itu ketika kita dengerin musik-musik yang sedih. Tapi ketika kita dengerin itu bukan untuk menghibur diri kita ya, tetapi malah menjadikan media itu untuk mengorek luka-luka lama kita lah. Darah yang udah mau sembuh kita korek ya, berdarah lagi, kita merasa sakit lagi, dan kita merasa bahwa kita jadi orang yang paling menderita sedunia ini. Nah kalau kita kayak gitu tipenya nih, kemungkinan nih kita self harm juga dalam satu sisi dan lain hal ya. Kita mesti segera nih konsultasi ke psikolog atau psikiater. Jangan-jangan kita sebenarnya di situ ada gejala depresi juga ya. Nah yang 9 nih, nomor 9 itu ada perilaku suka garuk-garuk, menggaruk badan ya. Nah, kamu nih ya, kalian semua nih perlu mengenal istilah body focused repetitive behavior atau BFRBs. Behaviornya ini, perilakunya ini terfokus pada tubuh. Ya, misalnya apa? Dia garuk-garuk bagian tertentu ya. Rambutnya digaruk-garuk begini. Terus kemudian dikorek-korek nih kulit kepala, dicabut-cabutin rambut, dikorek-korek kuku gini, terus kemudian dicabutin kukunya. Dan di situ dia ada rasa sakit tuh. Pas dicabut sakit, tapi ditahan-tahan, dicabut. Begitu udah habis dicabut, besoknya bengkak sakit gitu, tapi ntar tumbuh lagi kan. Nah jadi dia masih tuh berfokus gitu. Jadi kalau dia ada cemas apa, dia ngerusak kukunya, digigit-gigit segala macem gitu ya. Kulit tuh digaruk-garuk sampai ini luka udah kering, kopek-kopek lagi kulitnya, misalnya kayak gitu tuh ya. Itu namanya body focused repetitive behaviors. Nah, jadi dia adalah rasa sakit, dan rasa sakit itu tidak lain adalah penyaluran perasaan negatif yang kita alami pada saat kita menjalani kehidupan ini. Nah, kadang karena ada kecemasan, kita terdorong tuh
nyabutin kuku dan sebagainya ya. Meskipun awalnya itu nggak terlalu membahayakan, tapi pada batas tertentu pada sebagian orang perilakunya tuh meningkat terus intensitasnya sampai akhirnya membahayakan. Contohnya orang yang nyabutin rambut nih, set cabut sama dia digigit gini, dimakan rambutnya. Itu namanya trichotillomania kalau nggak salah. Akibatnya karena dia sering begitu, wah rambutnya bisa pitak nih, pitak dan akhirnya makin lebar botak. Kan kalau dicabut susah, ada yang nggak bisa, ada yang bisa numbuh lagi, ada yang nggak bisa, udah jadi botak permanen. Kemudian yang bahayanya lagi, rambut itu kan nggak mudah membusuk, nggak bisa diurai di usus kita, akhirnya menggumpal tuh di usus kita dan bisa mengakibatkan kematian juga karena terhambat ya metabolisme atau pencernaan makanan kita gitu. Nah kalau udah membahayakan seperti itu, segera sekali lagi konsultasi ke psikolog dan psikiater supaya dapat dibantu ya. Kemudian yang berikutnya nomor 10 nih. Ini banyak banget nih di teman-teman ODGJ nih. Enggan berobat ke dokter untuk penyakit apapun. Menghindari sesuatu ya, itu adalah satu ciri adanya gejala kecemasan ya. Tapi bila kecemasan ini sikap ini sudah mencapai derajat yang dapat mempengaruhi kualitas hidup kita, khususnya terkait sama rawat diri kita, maka sebaiknya kita perlu meminta bantuan profesional ya. Gitu. Jadi jangan kita tanganin sendiri itu, kita harus ada help seeking behavior. Kita mencoba dan tidak sungkan untuk minta bantuan orang di sekitar kita, atau ya kita inisiatif langsung ke puskesmas atau ke RST, berkonsultasi ya sama profesional kesehatan jiwa gitu. Boleh juga lewat online dulu, ada aplikasi-aplikasi yang juga bisa dimanfaatkan konsultasi online. Setidaknya kita udah memulai langkah pertama untuk berkonsultasi ya. Nah, ada juga nih orang tertentu yang kemudian menjustifikasi perilaku ini dengan alasan gini, argumen dia gini, bahwa kita dikasih tubuh ini oleh Tuhan itu udah ada mekanisme untuk memperbaiki diri sendiri. Contohnya kalau kita tidur, tubuh kita tuh memperbarui sel-sel yang rusak diperbaiki, yang mati dibuang gitu, terus membuang toksik di otak kita, di tubuh kita melalui sekresi. Jadi tubuh di argumen dia, tubuh gue bisa memperbaiki diri sendiri, gue akan memilih hidup yang natural, pakai herbal, makanan organik dan sebagainya. Gue ogah ke dokter karena obat-obatnya kimia dan sebagainya. Udah ini udah level yang menimbulkan masalah ini ya. Sadari gitu, walaupun ada benarnya hidup yang alamiah, natural ya, menghindari obat-obatan, nggak perlulah ke dokter. Tubuh saya dengan istirahat, meditasi saya bisa sembuh sendiri. Ada batasannya, nggak semuanya bisa begitu. Nanti kalau sikapnya seperti itu, tiba-tiba ada penyakit yang sangat berat ya, ada gangguan fungsi organ tubuhnya. Nah akhirnya jadi berat dulu, begitu udah berat baru kaget dia ya, baru kaget gitu, ujung-ujungnya berobat juga ke dokter. Jadi kita jangan ekstrim sini sama ekstrim sini, jangan, yang tengah-tengah aja lah gitu, sehingga dia bisa saling kerjasama lah gitu ya kan. Ya kita hidup yang sehat, yang alamiah, bolehlah makanan yang segar, makanan yang nggak terlalu banyak, misalnya hormon-hormon buatan ya, yang disuntikan ke ayam misalnya dihindarin, boleh. Terus nggak boleh makan makanan yang terlalu banyak pestisida, ya itu bagus-bagus aja. Tetapi juga kita jangan saya mau remedy ya, natural remedy, saya sakit, saya pakai ini jamu-jamu.
boleh itu untuk menjaga atau mencegah sakit, jaga kesehatan yang sudah sehat. Tapi jangan sampai ketika kita sakit kita jadi anti berobat ke dokter, anti obat-obatan dokter, itu merugikan kita sendiri akhirnya. Dan di situ ketika kita merasa wah gue udah hidup yang natural nih gini-gini, kembali ke alam ini, ternyata di balik perilaku itu tersembunyi satu penyakit itu ya, self harm behavior gitu, menyakiti dan melukai diri sendiri. Ada wujud di situ, jadi kurang menyayangi diri akhirnya. Kalau kita benar-benar aware soal itu, kita benar-benar balance, ya kita boleh tadi menjaga dengan hal-hal yang alamiah, tetapi kita terbuka juga tetap konsultasi ke dokter kalau kita sakit dan lain-lain gitu ya. Jadi yang tengah-tengah aja lah gitu. Oke, yang berikutnya nomor 11 itu merusak hubungan yang penting untuk diri kita sendiri. Nah, kalau yang ini nih adalah gejala klasik dari gangguan borderline personality disorder atau BPD ya, BPD. Namun ini juga nggak cuma khas pada BPD aja, orang umum juga bisa sih ngalamin ya. Jadi bisa dialami siapapun atau tanpa mengalami gangguan jiwa pun bisa sih. Udah punya hubungan sama dia dirusak. Gitu udah mau ajak serius sama pasangannya, gue nggak layak gitu. Gue nggak layak dengan lo layak dapat yang lebih baik dari gue gitu. Gue nggak layak lo sayangin, gue orang yang kurang sempurna nih gitu. Pokoknya dia nggak mau, enggak, gue bisa nerima lo apa adanya. Wah, dia cara itu nggak berhasil, dia mencoba menyakiti pasangannya itu yang sebenarnya dia sayang sama dia selingkuh lah sama orang lain, can lagi, akhirnya rusak hubungan itu. Begitu udah dia hubungannya itu udah rusak ya, atau dia menarik diri ya dari hubungan tersebut, nggak mau dikontak dan sebagainya, gitu udah rusak, baru dia sedih, nangis, gini-gini. Nah, menyesal ketika pasangannya itu udah menikah lah sama orang lain. Nah, itu sebenarnya udah perilaku menyakiti diri sendiri ya. Walaupun kita kayak merasa kita punya reason, ya kan gue keluarga gue begini, tapi emang lo nggak berhak bahagia. Nah, itu ya. Jadi kalau kita punya perilaku merusak hubungan yang sebenarnya penting buat hidup kita sendiri, jangan-jangan kita ada masalah nih. Jangan-jangan bipolar borderline personality disorder lagi bersembunyi di balik perilaku kita juga ya. Itu makanya perlu konsultasi dengan psikolog, psikiater, yakinkan bahwa kita juga berhak bahagia dengan orang yang kita sayangin gitu ya. Yang berikutnya nomor 12, konsumsi alkohol dan obat narkoba secara berlebihan ya. Ya, adiksi sendiri itu satu gangguan sendiri, satu disorder gitu. Tapi ya memang kita perlu juga pahami sih bahwa bagi sebagian orang tuh melarikan diri ke penyalahgunaan alkohol, narkoba adalah sebenarnya wujud dari sikap bungkam kita atau numbing strategy yang paling umum dialami oleh seseorang yang sedang menghadapi situasi emosional yang kompleks gitu ya. Pelarian intinya ya, dia gue istilahnya mau melupakan itu semua deh, gue jadi patung aja deh, jadi robot aja deh dalam menghadapi masalah ini. Gue mau berusaha membuat diri gue jadi kebal gitu kan, terhadap apa yang kita rasakan ketika menghadapi situasi ini gitu ya. Tapi apakah itu kita lakukan dengan sengaja atau itu impulsif,
tapi itu udah membentuk satu behavior, perilaku dalam jangka panjang, nah itu bisa merusak diri kita. Kita jadi alkoholik gitu. Karena kita di dunia ini, di dunia nyata ini kita punya masalah yang membuat kita painful gitu, ada pain di dalam diri kita. Tapi itu nggak bisa didamaikan oleh kita, nggak bisa dihapuskan, selalu terus membayangi diri kita. Akhirnya untuk melarikan diri itu dia minum alkohol, dia pakai narkoba, karena ntar dia bisa berhalusinasi dan melarikan diri dari kenyataan. Nah itu sebenarnya dibalik itu adalah sikap merusak kehidupan kita sendiri, atau ya tadi menyakiti diri atau self harm behavior sebenarnya di balik itu. Makanya banyak juga orang yang menggunakan narkoba itu akhirnya selalu kambuh lagi, balik lagi menggunakan itu, walaupun dia udah berusaha sober ya, berusaha putus lepas dari situ, tapi gagal lagi karena ketika dia kembali ke realitas di hidup dia memang pahit banget. Itu nggak ada lain kecuali melarikan diri dari kenyataan melalui alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, kita lihatlah di film-film Amerika tuh banyak orang homeless ya. Dia udah berusaha berhenti dari alkohol, tetapi dia nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Ya udahlah, akhirnya balik lagi. Gue tidur aja dah, gue mabok aja, abis itu gue tidur daripada gue menghadapi dunia, keluarga gue mereject gue, menolak gue dan sebagainya. Nah, atau misalnya di tempat-tempat kumuh di mana hubungan sosialnya carut marut, hubungan keluarganya juga carut marut, ortu kita juga toksik, akhirnya ya udah mau nggak mau alkohol dan nafza lainnya itu menjadi pelarian dari kita. Nah itu kalau bisa jangan sampai deh terjadi dulu baru ke profesional kesehatan jiwa. Jangan, cegah sedini mungkin. Kalau kita memang udah ada masalah, ada derita yang harus kita hadapi di dunia ini, coba kita konsultasi gitu ya teman-teman. Nih poin 12 ini, wah menyedihkan, banyak sekali kisah menyedihkan di keluarga-keluarga yang terdampak oleh penyalahgunaan alkohol dan narkoba ya. Nomor 13 nih, sengaja memakan makanan yang membuat kita alergi. Wah ini udah jelas ini nyari penyakit ya. Nah, dengan sengaja memakan makanan yang menimbulkan alergi dapat membahayakan dirimu, bahkan mengancam nyawamu. Nah ini udah nggak usah pakai bahasan panjang-panjang deh. Ini udah harus segera konsultasi ke profesional kesehatan jiwa ya. Nah yang ke-14 ya, sok kuat tidak pakai pakaian yang cocok dengan cuaca saat itu. Ada teman saya juga naik gunung, dia hanya pakai pakaian yang tipis, dia nggak pakai celana panjang, dengan equipment ya, peralatan yang di bawah standar gitu. Dia hanya untuk dikagumi orang, wah saya kuat dan sebagainya gitu. Meskipun ini termasuk kategori self harm yang ya ringan lah ya, tapi jangan dianggap enteng. Meskipun orang itu sebenarnya memang kuat fisiknya, tapi jangan dianggap bahwa itu semata-mata karena dia kuat, bukan. Nah, apalagi bila kita berada di tempat yang cuacanya bisa berubah secara drastis dan ekstrim, bisa mengancam nyawa, terus kita masih belagak lah dengan sikap yang seperti itu. Nah itu bukan teman-teman lah yang ngingetin, harusnya kamu yang mesti merenungkan apa sih tujuannya lo berperilaku kayak begitu gitu. Lo kira itu keren ya kan? Coba apakah kalau terjadi sesuatu, apakah lo nggak nyusahin diri lo sendiri, nyusahin teman-teman, nyusahin keluarga juga ya kan? Karena tubuh kita melawan alam ya, kita tuh kecil sekali ya. Jadi tadi renungkan, jangan-jangan lo di dalam situ, di dalam perilaku itu sebenarnya sedang menyiksa diri sendiri ya kan, menyakiti diri sendiri, melarikan diri dari derita
atau sesuatu yang di alam nyata itu tidak mudah lo terima gitu ya. Udahlah lo konsul aja dah ke profesional kesehatan jiwa deh yang kompeten, psikolog mana kek, psikiater deh, kagak perlu sok jago dah di depan gue ya gitu. Yang ke-15 ya, berolahraga secara berlebihan. Di istilahnya nih compulsive exercise ya, jadi olahraga yang kompulsif, jadi terobsesi ke olahraga. Akibatnya ya orang tersebut nih mengalami gangguan pola makan ya. Nah, orang yang mengalami hal ini selain latihannya berlebih, nah terus juga waktunya deh melaksanakan latihan olahraga ini juga udah nggak umum. Kadang tengah malam olahraga apa, atau dia dur-duran lah, nggak henti-henti tuh, sehari sehat itu sekian jam berlatih, wah dia nggak berhenti-berhenti ya. Nah bahkan ia terus berlatih meskipun dia udah tahu bahwa dia ada cedera atau komplikasi fisik tertentu. Oh saya ada ini nih kendala nih, ginjal saya lagi agak kurang bagus nih metabolismenya. Dia masih paksain terus tuh, wah olahraga lari apa sampai dehidrasi akibatnya itu jadi masalah kesehatan yang serius. Dan itu nggak lain nggak bukan sebenarnya di balik itu semua bersembunyi satu masalah, yaitu self harm behaviornya ya. Segera konsultasikan hal ini pada profesional kesehatan jiwa supaya bisa segera diatasi. Oh ya ada juga nih, bahwa dia pengen cepet keker nih ya kan tangannya, wah dia pengen bisepnya wah kayak aderai, akhirnya dia suntikan zat-zat tertentu yang merangsang ototnya itu jadi meradang atau apalah yang akhirnya jadi bengkak gede. Nah, misalnya ada yang steroid lah, ada yang minyak jarak lah, castor oil disuntik sama dia. Wah tuh orang mana itu, orang Iran, orang Brazil lah kalau nggak salah, di internet tuh ada tuh ininya, foto-fotonya dan videonya juga. Jadi perkembangan ototnya juga nggak alami. Ya itulah contohnya orang-orang yang ya di dalam diri dia ada kekurangan, pasti mungkin dia kurang percaya diri tentang tubuhnya, dia ingin dikagumi, itu flow atau kekurangan di dalam diri seseorang yang ya sebenarnya manusiawi sih, nggak ada orang yang sempurna sih, tapi juga jangan sampai tadi mengabaikan kebahagiaan kita sendiri dan kita jadi lupa menerima diri kita apa adanya. Jangan nih kita udahlah nggak apa-apalah, kita ada banyak kekurangan, tapi kita juga ada potensi-potensi lain yang juga yang membanggakan diri kita juga sih. Dan juga kita ya jadi manusia biasa aja lah, yang manusiawi aja, yang lumrah wong aja lah, biasa, orang biasa paling enak ya. Itulah teman-teman sumber dari materi ini ada dari themighty.com, Types of Self-Harm, judul artikel aslinya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam menyimak bahasan yang kita bahas hari ini. Semoga informasi ini berguna buat kita semua, buat refleksi, khususnya buat saya sendiri nih, karena saya ada poin tuh tadi ya. Di poin berapa tuh? Yang soal menjadi martir ini jadi refleksi saya sendiri juga ya. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe dan alarm. Boleh klik komentar, kritik yang saya senang lagi, saran atau apresiasi. Aduh saya senang banget, karena niat saya untuk membuat YouTube ini kan sebenarnya supaya berguna buat kita semua ya. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.